Saya selah dulu. Nah, teman-teman dengarkan. Itu apabila saya selah. Nah, bunyinya seperti besi bergesekan ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siplus Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Oke, selamat siang teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dan rezekinya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, sebelum menonton video ini, belum lanjut ke tutorial, yang baru nonton ya teman-teman, jangan lupa dukungannya terlebih dahulu. Subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Di sini saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya ini ada motor apa nih ya teman-teman? Sepertinya ini motor tahun lama. Ini kata si pemilik motor ini GL Max. Nah, jadi kalau motor GL Max ini kalau untuk di bagian Pulau Jawa ini sangat banyak sekali peminatnya. Menurut saya ya teman-teman. Nah, kalau di bagian tempat saya atau di daerah saya itu minatnya agak kurang, hanya untuk dipakai ke kebun atau ke ladang ya teman-teman. Kalau untuk di bagian di daerah saya. Nah, mungkin di bagian Pulau Jawa ini sangat dicari-cari karena ini motor peminatnya sangat tinggi sekali kalau untuk di bagian Pulau Jawa. Nah, di sini untuk motor ini itu apabila diengkol itu tidak aja nyangkutnya sama sekali ya teman-teman. Ini kata si pemilik motor tadi itu pas di bawah jalan mati secara tiba-tiba, tidak tahu kenapa. Setelah itu dicoba engkol, dia tidak ada nyangkutnya sama sekali. Nah, oke. Jadi untuk motor ini saya jarang sekali untuk membuat tutorialnya ya teman-teman. Sini saya akan membuat tutorialnya. Jadi ini motornya kata si pemilik GL Max. Ini basicnya hampir sama dengan CB 100 dan sejenisnya, itu hampir sama ya teman-teman. Nah, tapi di sini untuk bagian blok itu masih bawaan GL Max. Oke, sini saya coba dulu untuk menselanya. Untuk menselanya saya tidak menggunakan kaki lagi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di bagian engkolnya ini itu diselah ngelos ya teman-teman. Ini ngelosnya terjadi bukan karena koplingnya yang terlalu tinggi. Ini bukan ya teman-teman. Ini memang ada terjadi kerusakan di bagian dari sini ke atas. Oke, coba saya selah dulu. Nah, teman-teman dengarkan. Itu apabila saya selah. Nah, bunyinya seperti besi bergesekan ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa dengarkan. Nah, jadi seperti itu untuk kendalanya. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah mencoba untuk menselanya. Itu apabila diselah atau diengkol itu ngelos ya teman-teman, tidak ada nyangkutnya sama sekali. Dan juga itu bunyinya apabila diselah atau engkol, bunyinya seperti besi bergesekan ya teman-teman. Nah, tadi saya banyak bercerita juga ke si pemilik motornya ya teman-teman. Katanya motor ini itu udah makan oli juga atau ngebul asapnya. Jadi otomatis motor ini katanya sekalian dibongkar saja dan dikorter ulang. Nah, di sini untuk kerusakan seperti ini saya akan turunkan dulu mesinnya ya teman-teman. Karena untuk motor ini itu membuka pada bagian blok ke atas itu harus turun dulu posisi mesinnya. Oke. Nah, karena mesinnya ini saya turunkan, saya akan percepat dulu untuk menurunkan mesinnya ini. Nah, nanti bisa saya buka di mana itu kerusakannya terjadi. Oke. Teman-teman, jadi mesinnya sudah saya turunkan seperti ini. Jadi kalau untuk basicnya GL 100, GL Max, CB 100, CB 125, CG segala macamnya dan sejenisnya, itu kalau untuk membuka pada bagian bloknya, kalau menurut pengalaman saya itu harus diturunkan mesinnya terlebih dahulu, seperti yang saya lakukan ini.
Oke, tadi seperti yang saya bilang tadi itu apabila di engkol ngelos saja ya teman-teman, tidak ada nyangkutnya seperti ada yang bermasalah pada bagian headnya. Nah, di sini kata si pemilik motor, karena motor ini sudah asapnya sudah ngebul, ini otomatis saya harus ganti bloknya ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di bagian bloknya ini sudah dilem-lem ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, teman-teman bisa lihat itu di sini sudah dilem. Kenapa di bagian blok sini harus dilem? Ini dikarenakan rantai keteng yang mengikis pada bagian blok sininya. Karena kenapa? Rantai keteng yang sudah kendor, jadi motor ini dipakai terus-menerus. Akibatnya dinding blok akan dimakan oleh rantai keteng. Nah, jadi kekurangannya untuk GL100 ini, GL Max yang di hadapan saya ini, itu setelan rantai ketengnya itu otomatis ya teman-teman. Ya di sini. Beda lagi kalau Tiger dan Mega Pro dan sejenisnya, itu setelan rantai ketengnya berada di blok di sini. Oke. Kekurangan mesin motor yang di hadapan saya ini itu setelan rantai ketengnya otomatis. Nah, terkadang kita tidak tahu bagaimanakah kondisinya rantai keteng tersebut. Kalau basic motornya seperti ini, ternyata rantai keteng tersebut sudah kendor, akibatnya dipakai terus menerus, dan ternyata di sini dinding blok akan dikikisnya. Nah, jadi seperti itu kekurangan pada motor GL Max 100 ini dan CB dan sejenisnya. Oke, jadi seperti itu untuk kekurangannya. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya supaya motor ini entah setelah rantai ketengnya itu bisa menjadi Mega Pro atau Tiger yang nempel di sini, itu bisa saja teman-teman harus membeli blok punya Tiger atau Mega Pro. Oke, seperti itu kalau ingin teman-teman semua memakai setelan rantai ketengnya yang berada di pinggiran bloknya. Nah, itu kalau untuk memakai setelan yang berada di pinggiran blok itu untuk penyetelannya lebih praktis. Beda lagi kalau basicnya seperti ini. Nah, seperti ini kadang untuk pemula itu dia kebingungan juga atau kewalahan juga bagaimanakah cara mensetelnya, padahal rantai keteng sudah baru tapi ternyata setelah rantai ketengnya masih kendor. Nah, jadi teman-teman semua bisa bingung nantinya. Nah, kalau saran saya, menurut saya, kalau seandainya teman-teman ingin mengganti blok pada bagian CB 100-nya atau GL Max 100-nya atau sejenisnya ya teman-teman cukup memakai blok Tiger atau Mega Pro supaya pensetelan rantai timingnya itu atau rantai ketengnya itu lebih praktis ya teman-teman, dia berada di sini. Nah, oke. Nah, inilah akibatnya rantai keteng yang kendor dipakai terus-menerus. Akibatnya dinding pada blok ini dia dimakan oleh rantai keteng yang kendor. Oke. Nah, di sini dia sudah dipakai lem plastik steel. Oke, lem hitam ya teman-teman. Nah, dia seperti ini keadaannya. Nah, oke. Jadi beginilah bentuk kondisi pada mesin motor yang di hadapan saya ini. Saya akan bongkar pada bagian blok ke atas. Jadi setelah terbuka nanti bisa diprediksi ya teman-teman apa itu yang membuat motor ini di engkol langsung ngelos. Karena di sini motornya ini sudah makan oli atau ngebul juga asapnya, bloknya akan saya ganti dengan yang baru. Oke. Oke, untuk masalah pada bagian rantai ketengnya itu tidak ada masalah. Kondisi rantai ketengnya masih di ketegangan yang pas ya teman-teman. Jadi ini tidak ada masalah.
saya putar-putar pada bagian noken asnya, itu pada bagian magnetnya tidak berputar. Nah, seperti ini saya tahan. Oke, teman-teman bisa lihat itu tidak berputar sama sekali pada bagian magnetnya. Nah, sepertinya gigi sentrik yang kecil yang berada di magnet atau di belakang magnet ini ada masalah. Oke, saya buka dulu. Oke, teman-teman, jadi di sini untuk magnetnya sudah saya buka. Seperti yang saya bilang tadi, itu apabila diputar pada bagian noken asnya ini, itu pada bagian magnetnya tidak ikut berputar. Itu dikarenakan saya putar terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dia tidak ikut berputar. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa dia tidak ikut berputar? Itu dikarenakan pada bagian gigi sentrik yang kecil ini. Oke, gigi sentrik yang kecil ini itu untuk rantai keteng ini lepas dari gigi sentrik yang kecil ini. Kenapa dia bisa lepas? Karena di bagian gigi sentriknya itu dia sudah mulai kemakan atau sudah mulai habis ya teman-teman untuk gearnya ini. Teman-teman bisa lihat tuh, itu untuk gigi sentriknya sudah mulai kemakan. Nah, otomatis pada bagian gigi sentrik bawah ini itu harus diganti. Nah, efek sampingnya kalau lepas seperti ini, biasanya pada bagian payung klep akan kelindas oleh kepala piston. Kalau seandainya payung klep tersebut ditubruk oleh kepala piston, maka kompresi akan hilang. Kenapa? Karena payung klep akan bengkok. Nah, kenapa dia bisa ditubruk oleh kepala piston? Karena di bagian top pada mesin ini sudah lari. Jadi akibatnya pada saat jalan motor ini, gigi ini rantai keteng ini lepas ke sini, tidak di jalur gigi sentriknya, itu topnya akan lari dan kepala piston akan menubruk pada bagian payung klep. Oke, jadi seperti itu kendalanya biasanya terjadi. Oke, di sini untuk gigi sentriknya otomatis saya akan ganti. Nah, di sini saya akan buka pada bagian head dan pistonnya.
Oke teman-teman, jadi untuk head dan bloknya sudah saya buka. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pada bagian bloknya itu sudah dilem-lem ya teman-teman. Ini lemnya plastik steel, jadi di sini dia dilem. Ini kenapa dia bisa dilem? Dikarenakan pada bagian dinding bloknya ini sudah jebol kemakan oleh rantai ketengnya. Di sini saya ganti saja untuk bloknya ya teman-teman. Nah yang kedua, itu pada bagian noken as atau as klepnya lecet sedikit. Ini bisa dipapas saja nantinya menggunakan amplas supaya ini rata ya teman-teman. Nah setelah itu pada bagian pelatuknya itu pada bagian pelatuk yang berada di itu sudah kemakan juga ya teman-teman. Ini kemakan, ini bisa dirapikan nantinya dengan mengamplasnya ya teman-teman. Kita coba cek pada bagian payung klepnya ini apakah dia bocor atau bagaimana. Oke, saya coba mengecek pada bagian klep innya dulu. Cara mengeceknya seperti biasa, saya menggunakan minyak. Saya masukkan. Oke, sepertinya pada bagian klep innya tidak ada masalah. Saya coba pada bagian klep X-nya. Oke, untuk klep pada bagian X-nya juga tidak ada masalah. Nah oke, sedikit saya jelaskan untuk teman-teman semua. Ternyata pada bagian payung klep tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena pada bagian kepala piston tidak menubruk untuk payung klepnya. Jadi untuk kendala motor ini hanya rantai ketengnya yang lepas dari gigi sentriknya. Itu tidak menyebabkan pada bagian payung klep ini. Ini bloknya saya ganti dengan yang baru. Yang kedua, saya harus ganti gigi sentriknya yang di sini. Oke, gigi sentrik yang di sini. Karena di gigi sentrik ini sudah mulai kemakan ya teman-teman, tidak rata lagi untuk makanan gigi sentriknya ini. Oke. Itu untuk pada bagian gigi sentriknya ini. Nah, ini saya ganti dengan yang baru nantinya. Biar nantinya seandainya motor ini dipakai, dia tidak gampang lepas untuk pada bagian rantai ketengnya. Oke. Oke, setelah itu pada bagian noken asnya atau as klepnya nanti saya akan rapikan dengan menggunakan amplas. Dan juga untuk pelatuknya seperti itu juga. Dia sudah mulai kemakan sebelah untuk pada bagian innya. Nah, di sini saya nanti akan rapikan menggunakan amplas. Oke. Jadi seperti itulah untuk kerusakannya. Nah, oke. Jadi untuk kerusakannya sudah saya jelaskan. Nanti saya akan beli barang-barangnya yang rusak. Nah oke. Jadi itu saja yang rusak pada bagian motor ini. Nanti saya akan beli part-partnya yang baru. Di sini saya akan lanjut dulu untuk membersihkan pada bagian headnya. Untuk pembersihan headnya saya percepat saja ya teman-teman, biar tidak memakan durasi yang panjang. Oke. Untuk gigi sentriknya yang bagian bawah ini itu akan ditukar ya teman-teman. Nah jadi gigi sentriknya sudah saya beli, ini dia. Jadi untuk gigi sentrik ini pada mesin motor Max ini, untuk Max 100 ya teman-teman, jadi itu sama gigi sentriknya dengan GL 100 atau CB 100, itu sama ya teman-teman kalau untuk Max ini. Nah di sini saya membeli punya GL. Nah ini bentuknya.
Jadi yang ini yang harus kita ganti. Oke. Nah, di sini untuk motor GL 100, GL Max 100 atau GL Pro atau Mega Pro dan sejenisnya, itu sangat sering sekali terjadi pada bagian gigi sentriknya ini. Apabila dibuka, setelah itu dimasukkan lagi, itu untuk posisi gigi sentriknya sering berputar karena pada presan gigi sentriknya itu longgar. Biasanya sering terjadi seperti itu. Akibatnya kalau longgar, dia harus dilakukan pengelasan seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat itu sekelilingnya dilakukan pengelasan seperti ini. Itu tujuannya hanya supaya pada gigi sentriknya ini apabila dia bekerja, dia tidak lari-lari ya teman-teman. Kalau dia lari-lari, nanti akibatnya top pada mesin ini akan lari juga, dan juga efek sampingnya itu sangat bahaya. Oke. Nah, di sini untuk gigi sentrik yang lamanya ini itu sudah dilas. Nah, di sini saya akan coba untuk membukanya menggunakan alat seadanya. Oke. Saya akan menggunakan gerinda. Oke. Saya coba dulu untuk mengepaskan pada mata gerinda ini ke sini. Sini saya menggunakan mata gerinda untuk asah ya teman-teman, bukan untuk potong besi. Oke, di sini sepertinya dia tidak tersinggung dengan ini. Ini saya menggunakan alat seadanya ya teman-teman. Oke, kita coba. Nah, jadi bisanya seperti ini. Intinya untuk mengerinda pada bagian yang dilas, yang digerinda cuma hanya pada bagian yang dilas saja. Nanti setelah digerinda pada bagian yang dilasnya nanti bisa dibuka ya teman-teman. Oke, saya buka dulu pada bagian spi magnetnya. Nah, oke teman-teman, untuk pengerindannya sudah selesai. Jadi yang digerinda itu hanya pada bagian yang dilas saja. Nah, seandainya kalau ini sudah terbuka, untuk pemasangan gigi sentrik yang barunya seperti ini, mungkin teman-teman pemula ada juga yang bertanya, apakah ini pemasangannya ada topnya atau bebas? Nah, untuk pemasangan ini bebas ya teman-teman. Yang harus diperhatikan adalah jarak tempuh pada bagian posisi pasnya itu dengan menjelang ke kandasan, menjelang ke landasan laharnya ya teman-teman. Itu teman-teman jangan terlalu masuk ke dalam dan jangan terlalu keluar untuk pemasangan pada bagian gigi sentriknya ini. Tapi kalau untuk posisi pada giginya ini itu bebas ya teman-teman. Mau seperti ini itu terserah. Itu tidak ada masalah. Oke. Nah, di sini karena dia sudah saya buka untuk lasnya, ini saya coba dulu untuk congkel ya teman-teman. Sebenarnya ini untuk pembukaan ini itu terserah teman-teman bagaimana caranya. Mungkin teman-teman yang semua ada cara teknik lainnya. Di sini saya mencoba dulu teknik saya. Bagaimana apakah dia bisa keluar atau dia harus dibuka menggunakan las. Oke. Di sini saya coba dulu. Oke, ternyata ya teman-teman untuk membuka pada bagian gigi ini dia agak keras juga ya teman-teman. Ini saya akan melakukan cara membukanya menggunakan las. Oke. Ini saya melakukan las dulu.
memukanya dilas saja biar lebih cepat. Nah, oke, teman-teman, jadi untuk membuka pada bagian gigi sentrik bawahnya itu saya percepat. Karena kenapa? Karena membuka ini saya bawa ke tukang las. Nah, kecuali teman-teman semua kalau ada trackernya bisa membukanya menggunakan tracker. Nah, di sini saya membukanya menggunakan las karena saya tidak memiliki trackernya atau alat lainnya. Nah, setelah dibuka, ternyata pada bagian gigi sentrik yang saya beli ini punya GL 100 itu tidak cocok dengan yang lamanya. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian lubangnya. Di sini kesalahan saya adalah tidak membawa contoh yang lamanya. Nah, akhirnya seperti inilah kejadiannya. Yang ini tidak bisa dipasang, mau tak mau harus ditukar lagi. Nah, di sini saya membeli spare part ya teman-teman. Untuk bengkel ini sangat jauh juga, memakan kiloan ya teman-teman kalau untuk perjalanan membeli spare partnya atau spare part bengkel. Oke, sini saya tukar dulu gigi yang sentrik yang baru ini. Saya akan tukar lagi yang pas dengan yang lamanya. Karena ini motor, kalau motor seperti ini GL 100 atau sejenisnya itu banyak variannya ya teman-teman. Untuk barangnya ini, karena barangnya ini sangat banyak sekali kalau untuk produk motor seperti ini. Nah, jadi mungkin wajar-wajar saja tukang spare part mengasih barang, ada yang tidak cocok juga ada yang pas. Nah, jadi di sini saya sarankan untuk teman-teman semua kalau untuk membeli spare partnya ini untuk motor basic seperti ini, itu teman-teman harus bawa contohnya. Oke, kalau tidak bawa contohnya seperti yang saya lakukan ini, akhirnya bolak-balik ya teman-teman. Oke, saya akan tukar dulu barangnya. Oke, teman-teman. Jadi kemarin itu untuk gigi sentrik yang bawah ini itu salah beli ya teman-teman. Karena yang saya beli itu punya GL 100. Ternyata pada bagian gigi sentrik yang bawah ini itu untuk yang dipakai yang lamanya ini adalah punya GL Pro Newtek. Jadi GL Pro Newtek itu dia seperti ini. Kalau yang kemarin itu punya GL 100 dia polos ya teman-teman untuk bagian sininya. Tapi kalau untuk GL Newtek ini, GL Pro Newtek, nah, itu dia bentuknya seperti ini dan juga pada lubangnya sama dengan yang lamanya. Oke, karena ini sudah saya beli. Oke, saya pasang dulu. Ini saya masukkan. Untuk memasukkannya cukup pukul saja, sediakan pipa seperti ini. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk gigi sentriknya sudah masuk. Jadi seperti ini posisi masuknya gigi sentriknya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu gigi sentrik yang lamanya itu setelah masuk seperti ini itu di tag las di bagian sininya. Itu supaya apa ya teman-teman? Itu supaya nantinya pada gigi sentrik ini tidak berputar dan longgar ya teman-teman. Nah, itu antisipasi saja. Karena untuk basic motor seperti ini dia sangat sering sekali terjadi pada bagian gigi sentrik bawahnya itu longgar. Nah, makanya kebanyakan di tag sama las oleh mekaniknya. Oke, di sini dia sudah saya pasang. Ini saya akan langsung saja untuk mengetek dengan las ya teman-teman pada bagian sini ya. Tag dikit-dikit itu sudah cukup. Oke teman-teman, jadi pengelasannya sudah selesai. Jadi pengelasnya hanya seperti ini. Oke, ini satu saya las dan ini satu. Nah, ini satu lagi. Nah, jadi di sini untuk pengelasannya tidak perlu elasannya sampai satu keliling ya teman-teman. Cukup di tag saja satu atau dua atau tiga, itu sudah cukup. Itu antisipasi supaya nantinya gigi sentrik yang bawah ini tidak bergeser topnya nantinya. Oke.
Di sini saya akan bersihkan dulu pada bagian pengelasannya. Di sini mungkin ada kerak-keraknya juga. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk bagian gigi sentrik bawah itu sudah ditukar dan juga sudah selesai di tag sama las. Ini tujuannya seperti yang saya bilang tadi, supaya gigi sentrik yang bawah ini tidak bergeser nantinya apabila dia bekerja. Ini saya akan lanjut lagi untuk memasang pada bagian bloknya. Oke. Sedikit saya kasih tahu sama teman-teman semua. Jadi untuk blok silindernya ini, saya memakai punya blok silinder Max 125 ya teman-teman. Ini Max 125. Oke. Nah, oke, ini Max 125. Nah, yang sebelumnya itu adalah Max CC 100. Oke, ini bloknya ya teman-teman. Nah, dia blok yang ini itu adalah CC 100. Nah, di sini dibikin 105. Berarti ini motor atau ini blok CC-nya 100. Nah, oke, seperti ini bentuk pada bagian bloknya. Nah, kalau yang saya mau ganti itu adalah blok Max juga, tapi CC 125. Nah, bedanya di mana? Teman-teman bisa lihat. Di sini untuk Max 125 itu dia untuk setelan rantai ketengnya ada di bloknya seperti ini. Nah, ini lebih praktis lagi ya teman-teman. Beda lagi kalau untuk blok yang bawaannya. Nah, blok bawahnya itu setelan rantai ketengnya tidak ada di blok. Oke. Tensionernya tidak ada di blok. Dia otomatis di bagian sini. Oke, di bagian sini ya teman-teman. Nah, dia ini yang narik roll timingnya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bisa dipakai blok Max 125 ini? Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya juga, apakah bisa dipakai blok Max 125 ini? Nah, kalau blok Max 125 ini, dia bisa dipakai untuk Max 100 ini. Karena kenapa? Karena di bagian lubang boringnya itu, dia sama besar dengan blok yang lamanya. Jadi blok yang lamanya itu 100 cc 100. Jadi untuk boringnya itu sama besarnya ya teman-teman. Nah, otomatis kalau bloknya ini sama besar, itu untuk dudukan boring ini masuk ke dalam crankcase-nya itu tidak perlu teman-teman coak crankcase seperti di sini. Nah, di sini seandainya teman-teman ingin memakai blok GL Pro Neutec misalnya, atau Mega Pro, atau punya Tiger, itu bisa saja teman-teman memakainya pada Max 100 ini. Tapi ada yang harus dirubah. Nah, yang harus dirubah adalah teman-teman harus coak lubang crankcase ini. Coaknya seperti apa? Itu tujuannya untuk memperbesar lubang crankcase. Karena kenapa? Karena blok untuk Mega Pro, Tiger, GL Pro Neutec itu pada boringnya sudah besar. Jadi mau tak mau teman-teman harus coak lubang crankcase dulu. Nah, di sini saya pakai blok Max 125. Nah, di sini kalau blok Max 125 ini dia tidak perlu coak lubang crankcase karena dia sudah bisa masuk ke lubang crankcase yang standarnya tanpa coak. Oke? Nah, ini bloknya. Jadi beda blok Max 125 ini itu adalah ketinggian boringnya itu beda dengan yang lamanya. Nah, kalau untuk yang lamanya itu ketinggian boringnya pendek. Kalau untuk Max 125 ini ketinggian boringnya lebih tinggi. Oke? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan lanjut saja untuk merakit ring pistonnya dulu. Nanti saya akan pasang pada bagian pistonnya itu ke stang sehernya. Oke? Stang sehernya. Saya rakit dulu untuk ring pistonnya. Nah, ini untuk bloknya saya memakai barang KW ya teman-teman.
Mudah-mudahan untuk barang KW yang ini bisa tahan lama. Kalau untuk originalnya mungkin ya agak mahal juga ya teman-teman. Nah, oke. Untuk pemasangan pada bagian ring pistonnya sudah selesai. Jadi untuk pemasangan ring piston ini, kalau teman-teman ada yang kurang paham bagaimana letak pada ring piston ini, itu di video saya yang sebelumnya sudah ada tentang cara memasang ring piston motor ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Di sini untuk pemasangan ring pistonnya saya tidak kasih tahu dulu karena di video saya yang sebelumnya sudah ada. Oke, saya lanjut lagi untuk memasangnya. Oke, untuk top setnya karena ini Max 100 itu saya rubah dengan bloknya itu Max 125. Itu untuk top setnya saya pakai GL 125. Oke, ini dia teman-teman, GL 125. Untuk pembersihan pada bagian headnya itu sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi bersihnya hanya seperti ini. Dan untuk klepnya tidak saya skir ya teman-teman, karena kenapa? Karena klepnya tidak bocor atau klepnya ini tidak menubruk kepala piston ya teman-teman sebelumnya. Nah, di sini untuk klepnya hanya saya ganti seal klepnya saja tadi ya teman-teman. Tapi untuk videonya saya percepat saja biar tidak memakan waktu yang banyak ya teman-teman. Nah, di sini karena dia sudah selesai seperti ini, mungkin teman-teman bisa juga timbul pertanyaan. Sebelumnya bloknya itu tidak ada setelan rantai keteng di sini ya teman-teman. Nah, karena ini bloknya masih bawaannya CC 100, tapi sekarang untuk bloknya itu saya memakai CC 125. Otomatis pada bagian bloknya dia memiliki setelan tensioner atau setelan rantai ketengnya seperti ini. Nah, oke teman-teman bisa lihat dia memiliki setelan rantai keteng seperti ini. Nah, untuk setelannya sudah seperti itu, otomatis kita akan merombak pada bagian setelan rantai ketengnya memakai setelan rantai keteng Max 125 atau tensionernya ya teman-teman. Kalau sudah memakai setelan rantai keteng Max 125, otomatis mungkin teman-teman punya pertanyaan, apakah roll timingnya harus diganti juga? Itu roll timingnya tidak perlu teman-teman ganti. Nah, teman-teman cukup pakai saja roll timing yang lamanya, itu tidak masalah kalau seandainya dipakai. Nah, jadi roll timing yang lama ini saya pakai lagi ya teman-teman untuk menstel rantai ketengnya nanti. Nah, oke, saya pasang dulu untuk roll timingnya. Nah, roll timingnya
sudah saya pasang. Di sini saya akan lanjut saja untuk memasang headnya ini. Oke. Oke, untuk neken asnya ini dia lecet, tapi tadi sudah saya amplas. Di hasilnya seperti ini saja, tidak ada masalah. Kalau teman-teman ingin mengamplasnya saja, tapi kalau teman-teman ingin mengganti dengan barang yang baru, boleh juga, tergantung isi dana di kantong. Oke, ini saya pasang lagi. Nah, untuk pada bagian pelatuknya juga sudah saya amplas. Ini dia ya teman-teman, yang lecet tadi itu sudah selesai saya amplas. Ini tinggal pasang saja. Sebelum memasang kita kasih lem dulu pada bagian sininya. Oke, untuk topnya ini, kalau motor ini itu topnya arah pada spi magnetnya itu lurus ke atas. Oke, sejajar ke atas ya teman-teman. Dan yang kedua, untuk topnya yang kedua itu pada bagian baut ini, yang atas ini itu sejajar lurus ke atas di sini. Oke, sejajar di pada bagian lurus ke atas di coakan ini. Oke, untuk bautnya ini. Nah, kalau untuk ini itu spinya itu sejajar ke atas, lurus pada bagian baut sini. Nah, di sini ada juga tanda, lurusin saja dari sini ke atas. Oke. Saya pasang dulu. Nah, di sini untuk gear timingnya ini dia sudah ada tanda juga di sini, pas di tanda sini dan lurus sama lubang bautnya ini.
Makanya saya bilang tadi itu pada noken asnya ini atau as klepnya ini, posisi baut ini, lubang ini lurus ke atas. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Saya pasang saja. Oke, saya pasin lagi supaya topnya tidak lari. Oke, kira-kira seperti ini untuk posisinya. Ini sudah pas ya teman-teman. Kita pasang pada bagian bautnya. Oke, setelah pas seperti ini, untuk setelan rantai ketengnya yang lama itu, sebentar. Nah, di bagian sini, untuk setelan rantai keteng yang lama, di bagian sini itu ditarik ke atas. Oke, itu posisinya kalau setelan rantai keteng yang lamanya. Di sini setelan rantai keteng yang lamanya itu saya akan setel juga. Dan di sini saya akan kasih tensioner lagi. Jadi 2 setelan rantai ketengnya. Untuk posisi seperti itu apakah dia aman? Tidak ada masalah ya. Yang penting pada rantai ketengnya tidak kendor. Oke, saya pasang lagi. Nah, oke. Untuk posisi setelan rantai ketengnya di sini itu dia masih berfungsi. Nah, di sini untuk rantai ketengnya sebenarnya ini sudah waktunya diganti ya teman-teman. Tapi nanti takutnya kebanyakan dana yang keluar si pemiliknya. Ini rantai ketengnya sudah sangat kendor sekali ya teman-teman. Tapi ini masih bisa dipakai jarak tempuh 4 bulan atau 3 bulan. Ini mau tak mau harus ganti rantai keteng. Oke, di sini karena dia sudah saya pasang, saya akan kencangkan bautnya lagi. Yang semuanya saya akan pasang lagi.
teman-teman, jadi untuk perakitan semuanya pada mesin ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini setelah dirakit. Oke. Nah, di sini untuk perengkolnya saya tidak perbaiki ya teman-teman, karena di sini keterbatasan dana juga. Kalau seandainya memperbaiki perengkolnya itu harus dibongkar mesin penuh ya teman-teman, baru bisa perengkolnya diperbaiki atau ditukar. Oke, jadi sampai di sini saja untuk perbaikan mesinnya. Di sini saya akan langsung saja memasang mesinnya ke tulangnya. Untuk memasang mesinnya ke tulangnya itu saya akan percepat saja biar mempercepat durasi juga ya teman-teman. Nah, di sini saya akan pasang dulu mesin ini ke tulangnya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan pada mesinnya itu sudah selesai ya teman-teman. Untuk pemasangan mesin ini memang saya sengaja mempercepat durasi ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bosan juga untuk menontonnya. Jadi setelah dipasang seperti ini, pastikan semuanya benar-benar sudah terpasang, mulai dari kabel-kabel pengapiannya. Kadang kalau untuk motor basic seperti ini itu pada kabel-kabel pengapinya banyak yang serabutan. Diusahakan memang benar-benar sudah terpasang. Setelah itu semua baut-baut memang dipastikan benar-benar juga sudah terpasang. Nah, di sini saya akan mencoba menghidupkan motor ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk motor ini itu pada bagian gigi engkolnya itu sudah patah ya teman-teman. Nah, karena di sini untuk memperbaiki gigi engkolnya itu harus bongkar penuh. Oke. Jadi di sini kata si pemilik motor, untuk perengkolnya ini undur dulu perbaikannya. Jadi tidak saya perbaiki langsung untuk pada bagian perengkolnya. Jadi perengkolnya ini menggunakan karet seperti ini. Setelah itu untuk pada bagian karburatornya ini saya memakai punya GL100 ya teman-teman. Jadi kalau punya GL100 ini dia agak kecil sedikit pada bagian karburatornya, tapi kalau untuk pada bagian hidupnya itu saya belum coba. Itu saya belum coba karena kenapa? Pada bagian karburator ini baru saja dipasang, karena karburator ini sudah lama parkir ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk hidupnya nantinya itu tidak, agak kurang lancar. Oke. Sini seperti itu saja. Saya akan coba langsung menghidupkannya dulu. Oke teman-teman, untuk motornya sudah hidup. Jadi kendalanya hanya karburatornya yang agak kurang normal ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pada bagian karburatornya dia agak konsleting sedikit ya teman-teman. Karena kalau untuk mengatasi karburatornya ini, sebenarnya karburatornya ini harus diganti dengan yang baru. Tapi di sini juga keterbatasan dana juga. Jadi alhasil tadi setelah saya hidupkan motor ini, untuk kendala pada bunyi mesinnya itu sudah normal lagi ya teman-teman. Jadi begitulah tata cara memperbaiki motor basic seperti ini. Yang di hadapan saya ini adalah Max 100. Jadi seperti itulah untuk tata cara memperbaikinya. Nah, oke. Jadi seperti itulah untuk alhasil setelah diperbaiki. Hanya bongkar separuh ya teman-teman. Jadi hasilnya sangat memuaskan. Mungkin untuk tutorial saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa dukungannya yang baru nonton, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, serta share juga video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini.
Oke, ada yang kurang paham teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.